Kalau kita tadinya dulu kita ikan, terus kita manusia sekarang. Setuju ya? Tadinya ikan, terus kita manusia. Masih bisa nggak nyemplung ke air? Masih bisa nggak jatuh ke air? Masih bisa. Saya mau nanya, bisa nggak kita tinggal di air lagi? Oke. Artinya apa? Simul artinya sama seperti ini. Simultan berarti bersama-sama pada saat yang sama. Simultan itu simul. Simul justus. Justus justice. Dibenarkan, benar. At itu dan, pekator itu dosa. Jadi pada saat yang sama kita adalah orang yang dibenarkan tapi juga berdosa. Pada saat yang sama kita orang yang sudah benar tapi juga masih berdosa. Apa sih yang dimaksud dengan ini? Next slide. Kita perlu belajar apa itu holy, apa itu kudus. Kudus, holy. Nah, saya holy, kudus bahasa di sananya kados. Kados. Jadi kudus sama kados mirip. Holy, kudus, kados. Artinya gini, berbeda, terpisah, sempurna. Berbeda apa? Tuhan itu kudus, berbeda sama manusia. Nah, gitu maksudnya. Berbeda dengan ciptaannya. Tuhan itu kudus sampai dia terpisah. Kalau lihat gambarnya ini yang di sebelah situ, itu ceritanya Musa waktu ketemu Tuhan menyala, dia terpisah, nggak bisa dekat. Kalau kita sama-sama googling, apa kudus, image apa yang keluar dari kudus, kata holy, maka kita akan lihat langit yang jauh, kita akan lihat. Jadi itu menceritakan kudus buat manusia adalah begini, sesuatu yang terpisah, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang sempurna, sesuatu yang tidak bisa dicapai. Sesuatu yang tidak bisa dicapai. Mau nggak mau kita harus jujur, itu adalah image kita tentang kekudusan Allah. Nah, karena seperti itu, kalau lihat gambarnya cukup bagus, pasti ada rasa tidak mampu untuk kita mendekat pada Tuhan, bahkan putus asa, apatis buat beberapa orang, apatis, ada yang akhirnya jadi cuek, alah masa bodoh lah, gue udah coba nggak bisa-bisa, cuek, kita jadi kecewa, ada yang pahit, ada yang memilih tidak percaya sama Tuhan. Ya kan? Karena apa? Kekudusan itu begitu terpisah, begitu berbeda. Gitu. Kekudusan menggambarkan sesuatu yang sempurna. Nah, apa itu dosa? Nah, sekarang kita lihat apa itu dosa. Next slide, Fer. Dosa, sin, hamartia. Artinya gini, gagal, rusak. Nah, ini menggambarkan manusia. Sudah gagal, rusak, tapi arti kata aslinya dari hamartia adalah gini, meleset dari target. Sudah lihat gambar di sebelahnya, ada kita harusnya kena sasaran, tapi meleset dari target. Kita bukan anak yang lagi nangis itu ya, kita adalah orang yang memanahnya dan meleset dari target. Ini kondisi kita, ini kondisi diri kita. Jadi Tuhan begitu sempurna, kita harus akui waktu kita melihat diri kita ada banyak kegagalan di situ. Ada banyak hal yang sudah rusak di situ. Tuhan begitu sempurna, tapi kita juga di saat yang sama kita begitu banyak meleset dari sasaran yang seharusnya. Coba next slide, Fer. Nah, gambarnya mungkin lebih tepat seperti ini, di mana bukan cuma meleset, tapi betul-betul dalam kondisi yang lunglai, lemah. Nah, kalau arti dari dosa itu meleset dari sasaran, coba saya mau tanya, apakah bukankah tiap hari kita ini berdosa? Bukankah setiap hari kita meleset, ada aja yang meleset dari sasaran? Entah emosi kita, entah cara kita berpikir, entah perkataan kita, entah kemalasan kita, apapun juga, ada aja yang meleset dari kehidupan kita. Yang seharusnya tidak begitu. Yang dibandingkan dengan firman Tuhan, seharusnya tidak begitu. Nah, kalau begitu, setiap hari kita berdosa. Next slide, coba kita lihat. Bandingin lagi sama Tuhan, coba kita lihat. Tuhan holy, kudus, kados. Keluaran 15 ayat 11 bilang ini, Allah mana yang dapat menandingi engkau ya Tuhan, yang maha mulia dan suci. Ini bahasa Indonesia sehari-hari ya. Kalau sudah baca di Alkitab saudara, ada sedikit berbeda. Jadi tidak ada yang bisa menandingi kekudusan Tuhan. Keluaran 15 ayat 11 bilang. Tidak ada yang bisa menandingi kekudusan Tuhan. Mazmur 77 ayat 14, ya Allah segala perbuatanmu suci.
Apapun yang dibuat Tuhan itu kudus. Apapun yang dibuat Tuhan itu luar biasa. Perfect. Habakuk 1 ayat 13, bukankah engkau terlalu suci untuk memandang kejahatan? Bahkan ini, mata Tuhan itu begitu kudus sampai tidak bisa melihat dosa. Makanya salah satu yang terjadi waktu Tuhan Yesus disalib, dia kan berteriak, Eloi, Eloi lama sabachthani. Dia bilang, Tuhan kemana? Tuhan kenapa engkau meninggalkan aku? Di situ diceritakan bahwa mata Bapa tidak bisa lihat, tidak bisa memandang terus. Kenapa? Mata Tuhan suci. Nah, kalau waktu kita mengerti ini, saya mau tanya, yang muncul betul nggak? Kita bisa keluar rasa gini, frustasi, wow, apa Tuhan mau memandang saya? Kita jadi nggak pede untuk datang sama Tuhan. Orang yang mengerti sampai sini, maka kita akan gini, ada takut datang sama Tuhan. Segan, malu. Karena dibanding Tuhan, kita jauh sekali. Coba kita lihat. Roma 7. Nah, sekarang saya mau ajak kita belajar dari sini sekarang tentang simul justus et peccator. Dari kehidupan Paulus. Ini ada sebuah pengakuan Paulus yang bikin heboh sampai beberapa ahli tidak memutuskan untuk tidak percaya bahwa ini kehidupan Paulus setelah dia bertobat, setelah dia bertumbuh. Ya, ada yang berpendapat ini cerita Paulus sebelum kenal Yesus. Tapi kalau dilihat, diteliti dari bentuk kata, diteliti dari banyak hal, ini juga kayaknya Paulus bilang ini tentang dirinya setelah dia bertumbuh loh. Dia bertobat setelah dia menjadi dewasa, setelah dia menjadi rasul yang dipakai Tuhan. Coba kita lihat apa yang terjadi. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Amin. Tapi aku, kata Paulus, bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tapi apa yang aku benci, itu yang aku buat. Sampai sini tadi kan beberapa nih, masa sih Paulus, rasul yang hebat, masih begini? Ya kan? Dia bilang, aku masih bersifat daging, aku terjual di bawah kuasa dosa, apa yang aku lakukan bukan apa yang aku kehendaki, apa yang aku benci, itu yang aku perbuat. Tapi sebetulnya masalah ini bukan cuma masalah Paulus. Ini juga bukan cuma masalah saudara. Saya menghakimi saudara. Saudara pasti punya masalah ini. Ya kan? Saya juga. Tapi kalau saudara lihat gini, Daud juga sama kan? Di satu sisi Tuhan bilang, dia sudah menemukan orang yang berkenan di hati Tuhan. Tapi kalau kita lihat Daud sampai akhir kehidupannya, ini kok banyak hal yang nggak cocok ya. Betul nggak saudara? Agak kok gimana rasanya begitu kan? Itu juga dialami sama Abraham, bapak orang beriman yang beberapa kali dia waktu ditanya, ini istrimu ya, cantik banget. Dan dia bilang, oh bukan, ini bukan istri saya. Ini adik saya. Oh ya, saya ambil ya, kata raja yang lain. Saya ambil ya, silahkan. Saudara bisa bayangin yang wanita, kalau punya suami kayak begitu, terus dikasih jabatan, bapak orang beriman. Apa nggak gini? Najis, kira-kira begitu kan? Tapi itulah Abraham. Kornet, ngomong suruh goreng sekarang. Bahkan setelah dia mengenal Tuhan, dia mengalami Tuhan. Petrus kita lihat, kalau belajar gini, penyangkalannya udah kita tahu. Dia menyumpahi Yesus, dia mengutuki Yesus, itu Alkitab bilang. Tapi juga Paulus pernah tegur Petrus di depan jemaat yang lain bahwa Petrus munafik. Dan yang menarik adalah Petrus nggak memberikan surat tanggapan loh. Surat klarifikasi. Ada sebuah ketenangan di dalam diri Petrus waktu menerima bahwa gini, saya memang masih ada salah sampai hari ini. Saya masih ada dosa sampai hari ini. Elia, habis bikin mujizat yang luar biasa. Dia tiba-tiba lari ketakutan dan pengen mati. Elia. Dan masih banyak yang lain, tokoh-tokoh di Alkitab, di satu sisi mengalami Tuhan, di satu sisi luar biasa imannya, di sisi yang lain mereka begitu lemah pada saat yang sama. Kita lanjutin lagi, Roma 7 tadi, slide berikutnya. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan lagi aku yang memperbuatnya, tapi dosa yang ada di dalam aku. Wow, Paulus bilang,
aku nih setuju loh sama firman Tuhan. Tapi berarti gini, yang melakukan itu semua adalah dosa yang ada di dalam aku. Berarti Paulus bilang, di dalam saya masih ada dosa. Buat saudara dan saya yang sudah ditebus Tuhan, buat kita yang sudah percaya Tuhan, menjadi ciptaan baru itu yang kita sudah alami. Harusnya kita sudah tidak lagi mempertanyakan hal-hal dasar. Makanya begini, kita setuju bahwa hukum Taurat itu baik. Kita nggak lagi mempertanyakan, emang hukum Taurat itu baik nggak sih? Hukum Taurat baik. Tuhan itu rohani, kita setuju dengan itu. Ya kan? Tapi pergumulan terhadap keinginan daging, kita harus akui masih tetap ada. Sampai kapan? Nanti kita akan belajar. Sampai selama kita masih hidup di dalam daging ini. Keinginan roh dan itu akan terus berlawanan dengan keinginan daging. Itu akan terus konflik di dalam diri kita. Setuju ya? Nafsu, emosi, nafsu seks, nafsu apa lagi? Nafsu, ego, standar-standar yang terbentuk dari kecil, standar-standar terbentuk dari kecil, dari waktu kita kecil sudah tersimpan dalam diri kita. Tidak semudah itu disingkirkan loh dari dalam diri kita. Bahkan beberapa bisa dibilang menetap dalam diri kita, betul nggak? Nafsu, ego, standar-standar yang sebetulnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, tapi itu kayak menetap di dalam diri kita. Seperti Paulus bilang, dosa ada di dalam aku. Tapi lihat ini, walaupun Paulus bilang dosa tetap ada di dalam aku, di satu sisi yang lain, dia juga bilang nih, gambar diri dia itu nggak jadi rusak. Paulus tetap tahu walaupun dia melakukan apa yang tidak dia kehendaki, Paulus tetap tahu walaupun dosa ada dalam diri dia, tapi dia adalah anak Allah. Makanya dia bilang ini, bukan aku yang melakukan. Sebab ini bukan aku yang mau. Aku adalah anak Allah, orang yang sudah diampuni, orang yang sudah ditebus, orang yang sudah dicintai selamanya, orang yang dilayakkan, orang yang dipilih Tuhan. Paulus nggak jadi tertuduh. Paulus nggak jadi saya sudah selamat nggak sih? Nggak. Paulus nggak jadi gini, jadi saya anak Tuhan nggak sih? Dia tidak bingung dengan itu. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah saudara masih mantap kalau kita bahas semua kelemahan, semua keberadaan kita? Apakah saudara tetap mantap dengan percaya begini, saya adalah orang yang mencintai Tuhan. Aku adalah orang yang mencintai Tuhan. Aku menyukai firman Tuhan. Aku mencintai firman Tuhan. Aku mau melakukan kehendak Tuhan. Keinginan dosa tetap ada. Ego tetap ada. Kedagingan akan tetap ada. Tapi dia tidak menguasai kita. Di bagian ini, Paulus menceritakan pergumulannya. Dia menceritakan pergumulannya sebagai anak Tuhan, sebagai rasul. Pergumulan, bagaimana dia menghadapi godaan, bagaimana dia menghadapi kedagingan, bagaimana dia menghadapi ego. Bahkan dalam cerita ini seakan-akan dia juga menceritakan kekalahannya. Dia menceritakan kekalahannya. Ini menunjukkan bahwa walau kita sudah jadi anak Tuhan, kita tidak memiliki kekuatan dari dalam diri kita sendiri untuk bisa menjalankan semua standar Tuhan. Setuju ya? Walaupun saudara sudah jadi anak Tuhan, kita nggak bisa mengandalkan kekuatan sendiri untuk bisa menjalankan semua perintah Tuhan, semua standar Tuhan. Saya kasih gambar sedikit sebagai intermezzo buat saudara. Bisa tolong slide berikutnya. Ini adalah gambaran, ini sekarang lagi diteliti termasuk di sekolah Alkitab. Ini gambaran tentang kepribadian kita. Kepribadian hati kita, jiwa kita, pikiran kita. Yang muncul di permukaan itu 10%, kira-kira begitu, 90% itu di bawah permukaan. Bicara apa? Pikiran yang kita sadari ini cuma 10%. Ada banyak yang di dalam ini loh. Ini itu 90%. Dan ternyata yang menentukan keputusan dalam hidup kita, itu yang ada di dalam ini loh. Dan ini yang Paulus lagi cerita, ini yang Paulus lagi cerita tentang pergumulannya. Bagaimana kok ternyata masih ada dosa di dalam dia. Dan kalau saudara ikutin living, maka saudara akan mengerti bahwa ini yang akan kita bahas juga di dalam sesi-sesi yang bersama beberapa teman kita termasuk Ili,
yang akan membahas banyak soal kesehatan, healthy heart. Healthy heart. Ini penting. Jadi, orang yang tidak sehat hatinya, dia tidak bisa belajar firman Tuhan dengan benar. Waktu saudara penuh dengan luka hatinya, terus saudara membaca firman, saudara akan menerjemahkan firman itu dengan bahasa yang juga penuh luka. Waktu saudara frustasi dengan hidupmu, maka engkau akan menerjemahkan banyak hal dari firman Tuhan dengan cara yang frustasi, dan itu berbahaya. Makanya kita perlu juga terus diperbarui hatinya, supaya kita bisa mengerti firman Tuhan. Nah, kita lanjutkan Roma 7 tadi, ayat 18-20 sekarang. Roma 7 ayat 18-20. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, kata Paulus, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak ada di dalam aku. Tapi bukan hal berbuat yang baik. Saudara setuju nggak ini? Ya, di dalam saya, nggak ada yang baik. Saya boleh cerita tadi waktu saya nyiapin ini, saya lagi nyiapin, saya tahu-tahu di pikiran saya jelas sekali, saya berharap saudara akan kagum dengan apa yang diajarkan, walaupun belum tentu. Tapi itu ada di dalam harapan saya. Saya sampai berhenti sebentar dan saya bilang, nih Tuhan, kenapa kok saya pengen membuat orang kagum? Kenapa kok saya pengen membuat orang terkesan? Dalam menyiapkan firman Tuhan, pikiran itu ada. Bukan maksud lebay, tapi saya sampai tahu-tahu saya air mata berlinang, nggak sampai bercucuran, nggak sampai menetes, tidak, tapi berlinang. Saya cuma bilang, Tuhan, saya perlu pertolongan Tuhan untuk menjaga motivasi saya ini tetap bisa benar. Kenapa saya nggak mau orang terpusat sama Tuhan? Kenapa saya pengen orang melihat saya juga? Itu ada. Dan itu yang Paulus juga cerita. Di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Termasuk di dalam Kak Semi. Saya ragu ada sesuatu yang baik. Kira-kira begitu. Itu bercanda ya sayang. Coba kita lihat slide berikutnya, ayat berikutnya. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jahat di sini beda-beda, relatif. Ya kan? Tapi jahat. Kayak tadi cara berpikir saya sebetulnya jahat. Saya seakan-akan melayani Tuhan, tapi saya sedang melayani ego saya sendiri. Saya sudah 30 tahun melayani Tuhan, pikiran itu masih ada dengan jelas sekali. Masya Allah. Slide berikutnya, ayat berikutnya. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tapi dosa yang diam di dalam aku. Diulang lagi sama Paulus kan? Diulang lagi bahwa gini, no. Saya orang yang sudah diampuni, saya anak Allah, saya sudah disucikan, saya itu sudah disempurnakan. Tapi berarti masih ada dosa di dalam saya. Masih ada kekuatan dosa di dalam saya. Apa sih yang Paulus mau ajarkan? Apa yang mau Paulus ajarkan dari cerita ini? Yang pertama begini, tidak ada satupun Kristen di sepanjang sejarah, tidak ada satupun orang Kristen di sepanjang sejarah, tokoh Alkitab di sepanjang sejarah, yang sudah tidak bisa mengenali dosanya. Setuju? Kalau saudara terus bilang, kalau saya kok kayaknya udah nggak ada Pak dosa, saya mau bilang, Anda berbohong. Alkitab bilang kalau kita tidak menyatakan kita tidak berdosa lagi, Alkitab yang bilang, kita berbohong. Sebab Paulus mau bilang, nggak ada. Even seorang rasul hebat pun, dia tetap sadar, saya ada dosa. Di dalam saya ada dosa. Paulus mau menyadarkan kita bahwa tidak ada satupun Kristen di sepanjang sejarah, sehebat apapun, yang sudah tidak bergumul dengan dosanya. Jadi izinkan saya bilang, kalau pendeta saudara bilang, saya sudah tidak bergumul dengan dosa saya, izinkan saya bilang bahwa dia berbohong. Kalau saya sampai bilang begitu, saya berbohong. Kalau ada di antara kita yang terus menempatkan diri begitu hebatnya, sampai gini, saya sih sudah hebat, saya sudah tidak lagi. Seperti itu, dia berbohong. Suatu kali teman saya dulu, saya lupa, tapi teman pelayanan yang pasti bukan saya nih, bukan yang ada di sini sekarang. Teman saya, suatu kali kita lagi kemana, terus lihat sebuah buku yang porno. Ada terbuka, terus dia buka-buka. Saya mulai ingat orangnya, tapi masih belum, tapi nggak akan saya sebut siapa. Dia buka, saya bilang, udah jangan dilihat-lihat. Terus dia tetap lihat ini, kalau kayak gini gue udah kebal, katanya. Gue udah kebal, tapi sambil dilihat terus. Saya pikir waktu itu, sakti dia ya. Hebat juga dia bisa begitu, luar biasa. Saya nggak bisa seperti itu.
Luar biasa kuasa kekudusan yang dalam dia. Tapi saya sadar sekarang, dia berbohong. Setuju? Paulus mau menyadarkan kalau ada orang bilang, dia hebat, dia lagi berbohong. Paulus mau menyadarkan berikutnya. Paulus menyadarkan gini, bahwa sebetulnya semakin dewasa kerohanian kita, justru yang akan terjadi semakin kita akan mengenali kelicikan hati kita. Betul nggak? Yeremia bilang gini nih, hati manusia itu licik, lebih licik dari segala sesuatu. Waduh. Hati manusia itu licik, lebih licik dari segala sesuatu. Yeremia bilang begitu. Semakin saudara dewasa, semakin kita dewasa, bertumbuh nih ya, kita akan semakin menyadari kok, aduh, ada banyak ketidaktulusan dalam hati kita. Ada banyak kelicikan, ada banyak motivasi lain. Kita ikut Tuhan gak murni mencintai Tuhan. Sometimes ada sesuatu yang kita cari di belakangnya. Ada sesuatu yang kita mau nikmati juga di balik itu. Slide berikutnya, Paulus mau menyadarkan bahwa gini, semakin kita hidup kudus, semakin kita akan menyadari ketidakkudusan kita. Harusnya ini yang terjadi. Semakin Paulus bertumbuh, semakin dia menyadari di dalamnya masih ada dosa. Semakin Paulus menjaga kekudusannya, hidup di dalam kebenaran, semakin dia menyadari ketidakkudusan dia. Begitu juga kita. Terus mengalami nggak yang sama? Semakin kita menjaga diri, semakin kita... Contoh aja ya, seminggu kemarin saya puasa. Saya puasa lumayan sih. Wah, kan udah mulai sombong lagi kan. Itu udah memang ada dosa di dalam aku, ini bukan aku ini. Tapi saya puasa 20 jam sehari selama hampir seminggu. Ya, kira-kira seminggu lah. Kenapa saya mau puasa? Pertama tugas. Jadi saya lagi sekolah, dan di sekolah itu kita lagi diajarin soal itu, ya saya harus ngerjain tugas praktek. Tapi yang menarik, waktu saya puasa hari pertama, saya terus terang sudah agak jarang puasa. Bukan agak jarang, saya jarang puasa. Waktu saya puasa, badan saya marah. Di situ saya menyadari betapa tidak kudusnya saya. Cuma mau puasa aja, badan udah protes. Badan nggak senang. Wah, waktu saya menyadari, waduh, saya harus betul-betul melatih diri untuk puasa ini. Bukan sekedar tugas, kenapa? Ternyata badan saya nggak mau puasa. Ya nggak harus 20 jam sih, kebetulan saya kok ya bisa begitu. Tapi juga puasa jangan sejam 2 jam kan gitu. Itu bukan puasa, itu kelewat makan namanya. Nah, semakin kita hidup kudus, seharusnya kita semakin menyadari ini yang akan terjadi. Betapa kita tidak kudus. Next slide. Semakin kita mengatasi kelemahan-kelemahan kita, ini bicara bertumbuh ya, semakin kita mengatasi kelemahan-kelemahan kita, semakin kita menyadari betapa akar dosa itu masih ada dalam hati kita. Betul nggak sih? Saya gampang sekali melihat, maksudnya gini, aduh saya gampang lo pahit sama orang. Saya gampang lo mikir jelek tentang orang. Aduh, akar pahit ini ada di dalam saya. Di satu sisi saya bisa mengampuni orang-orang yang memfitnah saya. Di satu sisi saya bisa mengampuni, memaafkan, dan tetap bergaul dengan orang-orang. Beberapa pemimpin kami di CLCC itu ada orang-orang yang dulu musuh saya loh. Minimal ada berapa Semi? Ada 2 ya, termasuk Semi 3 kalau sama Semi. Jadi minimal ada 2 yang betul-betul musuh saya selama bertahun-tahun. Mereka serang saya di media, mereka jelek-jelek itu, wah pokoknya sudah frontal, cukup frontal. Tapi waktu mereka datang dan saya bisa memaafkan, mereka juga bisa memaafkan saya, dan kita bisa jadi tim, sama-sama jadi leader. Saya bisa, di satu sisi saya bisa bertumbuh di situ, tapi di sisi lain saya menyadari betapa akar pahit itu tetap ada dalam saya. Tetap mudah menghakimi, tetap mudah menilai orang, tetap mudah melihat negatif orang. Paulus mau menyadarkan slide berikutnya, bahwa kalau saudara sudah ditebus Tuhan, saudara adalah ciptaan baru, maka gini, pencobaan, pergumulan, bahkan mungkin kalah terhadap godaan, jatuh, itu juga ada dalam sebuah perjalanan pertumbuhan rohani kita. Setuju? Jadi kita bukan cuma bergumul, bukan cuma menghadapi pencobaan, tapi juga kalah. Harus ngaku nggak? Saya dalam perjalanan saya sih banyak jatuh juga. Macam-macam bentuk jatuhnya, tapi banyak jatuh. Ada kalahnya, tapi kita harus lihat nih, itu bagian dalam pertumbuhan. Bukan Tuhan yang mengerjakan itu, bukan.
Tapi itu memang bagian dalam pertumbuhan rohani yang itu tidak perlu membuat saudara putus asa dan membuat saudara gini, saya tidak bertumbuh. No, kita bertumbuh kok. Cuma dalam perjalanannya kita ada jatuh. Dalam perjalanannya kita ada lemah. Setuju ya? Nah, seringkali waktu kita nggak menyadari ini, maka kita berusaha pakai topeng kan? Waktu kita nggak menyadari simul justus et peccator ini, maka kita akan coba pakai topeng. Kita mau pura-pura, saya sempurna. Kaget ketemu orang, bahasa roh keluar. Ya kan? Keinjak kaki, haleluya. Padahal sebetulnya kita nggak seperti itu. Padahal di hati kita, kita lihat orang lirik orang dan kita sinis sama dia. Tapi ngomong manis sekali. Gereja akhirnya penuh dengan orang pakai topeng karena orang nggak mau mengakui bahwa saya orang yang sudah diampuni, tapi di saat yang sama, saya masih punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Saya masih manusia yang lemah. Saya masih manusia yang bisa berbuat salah. Kalau saudara setuju, saudara pelajari ini bahwa mungkin beberapa masih sulit menerima seorang rasul kok bisa ngomong begini. Tapi sadarkah saudara bahwa Tuhan Yesus pun mengalami hal yang sama? Bahkan waktu sampai di atas bukit Getsemani sebelum dia disalibkan, dia bilang, Bapak kalau boleh cawan ini lewat. Kalau boleh. 3 kali dia ulang. Bicara apa? Dia betul-betul minta itu. Tapi juga dia tidak berbuat dosa karena dia Tuhan. Sehingga dia bisa, dia dicobai. Alkitab bilang, dia dicobai tapi tidak berbuat dosa. Tapi Tuhan Yesus pun dicobai. Hampir kalah. Bergumul. Gak heran. Paulus masih begini. Musa masih begini. Daud. Apalagi. Kita. Waduh. Oke. Coba saudara lihat itu. Nah, coba kita lihat berikutnya. Nah, semua ini akan menghasilkan 2 jeritan pada waktu yang sama. Setuju ya? Harusnya perjalanan kita ikut Tuhan itu jadi gini, akan diwarnai dengan 2 jeritan pada waktu yang sama. Roma 7 ayat 21-23. Saya akan tutup bagian ini ya. Demikianlah aku dapati hukum ini. Ini kesimpulan Paulus. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Berikutnya, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Karena kita sudah ciptaan baru, kita suka dengan firman Tuhan, kita suka dengan hukum Allah, kita mencintai Tuhan. Tapi dalam anggota-anggota tubuhku, aku lihat ada hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku jadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Nah ini dia, 2 cerita ini. Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Di saat yang sama Paulus bilang ini, syukur pada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 2 jeritan ini pada saat yang sama akan terus mewarnai perjalanan saudara dan saya. Tapi justru 2 jeritan ini akan menjaga saudara tetap di dalam track yang benar. Justru 2 jeritan ini akan membuat saudara berani mengakui bahwa saudara masih ada salah. Saudara belum sempurna. Saudara tidak menipu diri sendiri dan tidak menipu orang lain. Dan 2 jeritan ini juga yang akan membuat saudara selalu mengarahkan matamu kepada Tuhan. Kenapa? Engkau tidak bisa tolong dirimu sendiri. Pelayananmu tidak ada artinya kalau udah sampai sini. Pelayananmu boleh memberkati orang lain, tapi tidak bisa menolong dirimu. Pemahaman firmanmu boleh memberkati orang lain, tapi nggak bisa menolong dirimu. Yang bisa menolong apa? Syukur pada Allah. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Pertolongan kita jelas hanya dari Tuhan. Siapa yang mau menerima manusia celaka ini? Tuhan. Syukur pada Allah. Siapa yang mau menolong, bukan hanya menolong manusia celaka ini? Tuhan. Siapa yang mau memakai hamba yang rapuh ini? Hamba yang penuh kesalahan ini? Syukur pada Allah. Tuhan mau pakai kita. Saudara bisa lihat ini, 2 cerita ini akan menghasilkan pengenalan akan Tuhan yang sehat. 2 cerita ini akan membuat saudara dan saya bisa bersyukur dalam arti yang sesungguhnya. Bersyukur bukan karena proyek goal, bersyukur bukan karena hari ini dapat uang.
Yang besok kita minta lagi. Bersyukur karena ada sebuah penerimaan kekal yang Tuhan berikan buat kita. Bersyukur buat orang celaka seperti kita. Tuhan mau datang ke dunia untuk menebus kita di atas kayu salib. Bersyukur untuk semua itu. Simul Justus et Peccator. Menyadari ini akan membuat saudara bertumbuh menjadi dewasa. Dan waktu saudara dewasa, saudara semakin menyadari betapa saudara manusia celaka. Dan semakin saudara menyadari saudara manusia celaka, semakin saudara bisa bersyukur kepada Allah. Ayat terakhir aja deh. Atau nggak apa-apa Galatia. Berikutnya, Fer. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itulah cara Yesus menebus orang yang tidak punya harapan seperti kita. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham, semua yang dijanjikan Tuhan sampai pada bangsa-bangsa lain, sampai pada kita. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Yang terakhir ayatnya. Kristus, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Hanya dengan mengerti, hanya dengan ada dua jeritan tadi, jeritan putus asa dan juga jeritan kelegaan pada saat yang sama, saudara bisa bersyukur karena kasih karunialah aku selamat oleh iman. Ini bukan karena aku hebat. Ini bukan karena hasil usahaku. Ini juga bukan pekerjaanku. Aku nggak bisa memegahkan diri. Apakah dengan begini saudara akan kompromi dengan dosa? Simul Justus et Peccator, dua jeritan pada saat yang sama itu akan membuat saudara tetap sadar diri dan berjaga-jaga. Kenapa? Satu sisi saudara bersyukur sekali dengan kasih karunia. Sehingga saudara sadar, saya ini diampuni, udah nggak pantas masih diampuni, masa masih nggak tahu diri. Kita tetap akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan kita. Sama seperti Paulus tadi bilang nih, hatiku mencintai hukum Tuhan. Aku ingin sekali melakukan semua perintah Tuhan. Keinginan itu akan tetap besar dalam diri, bahkan semakin besar dan semakin besar. Tapi kedagingan kita akan selalu menyadarkan kita, siapa Tuhan. Kedagingan kita akan menyadarkan kita, mengingatkan kita tentang grace-nya. Dan ini akan membuat saudara dan saya akan terus menghargai grace, bersyukur akan grace. Saudara tidak akan pernah pandang rendah grace. Orang bilang cheap grace, no way, nggak ada yang cheap grace. Apa aja yang cheap grace? Ya kan? Saudara bilang ini tidak menghargai. Kalau sudah mengerti ini, justru kita akan menghargai grace. Orang yang sampai tidak menghargai grace, nggak sadar siapa dirinya. Nggak sadar dari mana Tuhan tolong dia. Nggak sadar dari mana Tuhan bebaskan dia. Kira-kira itu yang saya bisa bagikan sama saudara, dan harapan saya sama seperti Paulus, ada jeritan frustasi, tapi juga pada saat yang sama, ada jeritan ucapan syukur sama Tuhan. Aku manusia celaka, kata Paulus, siapa yang bisa melepaskan aku? Tapi juga pada saat yang sama, syukur pada Allah. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Tuhan berkati. Wow. Thank you, Pastor Andi. By the way, teman-teman, hari ini, kemarin adalah hari yang berbahagia buat Kandi dan Kanining. Happy anniversary buat kakak-kakak kita ini. Terima kasih. Ini kayaknya pewahyuan didapat waktu lagi dinner sama Kanining ya bareng Kandi ini kayaknya. Oke, kita langsung mau tanya jawab dan teman-teman ini sebenarnya materi yang saya sendiri paling suka karena realitas inilah yang sebenarnya bisa memunculkan iman kita yang murni ya. Bukan iman karena usaha kita, tapi iman karena kekaguman, ya tabrakan antara kebenaran di mana kita orang berdosa, tapi satu sisi juga kebenaran bahwa kita telah dikuduskan. Dan ini nggak bisa sekedar dengan berpengetahuannya, ini harus disingkapkan oleh Roh Kudus. Dan kita percaya hari ini dasar sudah ditanamkan oleh Pastor Adi dan kita berharap kita bisa terus menggalinya. Nah, ada satu pertanyaan begini, Kandi. Gimana kita mengenali perbedaan jatuh dalam dosa sebagai proses pertumbuhan dengan memang ini orang masih tinggal dalam dosa. Karena seringkali kan ketika kita jatuh, tuduhan yang sama kita terima.
Bagaimana kita bisa memilah kedua hal ini? Ya, kalau menurut saya orang yang sudah dalam Tuhan, dia akan selalu kembali pada Tuhan. Dia akan selalu kembali pada Tuhan. Dan dosa itu menyiksa. Buat orang yang sudah di dalam Tuhan, sama seperti Paulus kan, dia nggak mengambil kesempatan untuk menikmati dosa, tapi bukan kita nggak mau menikmati dosa. Kita bilang kita nggak bisa menikmati dosa. Batin kita tersiksa kok. Ya, saya percaya itu yang terjadi sama beberapa kita, termasuk misalnya Raymond. Ya, Raymond ini kan sempat lama kalau boleh saya bilang ya, Mon ya, hilang dari Tuhan. Tapi kalau saya, Semi, teman-teman bisa lihat bagaimana Lama banget. dia nggak bisa lari dari Tuhan gitu loh. Nggak bisa lari dari Tuhan. Mau coba kayak apapun, mau sengajain ngomong yang pahit sekalipun, dia nggak bisa. Tersiksa dia gitu loh. Nah, kira-kira gitu. Ya. Nah, harapan saya, kalaupun kita jatuh dalam dosa, Tuhan akan membuat kita kembali lagi. Kenapa? Kita nggak bisa menikmati. Ini, kita nggak bisa hakimi orang, tapi kita bisa melihat diri kita. Kalau kita tadinya dulu kita ikan, terus kita manusia sekarang. Setuju ya? Tadinya ikan, terus kita manusia. Masih bisa nggak nyemplung ke air? Masih bisa nggak jatuh ke air? Masih bisa. Saya mau nanya, bisa nggak kita tinggal di air lagi? Nggak bisa. Beberapa jam aja langsung keriput semua dan sakit semua. Kenapa? Air yang dulu tempat kesenangan kita, sekarang kok nggak semenyenangkan dulu lagi. Itu ciri-ciri kita sudah diampuni. Ya, tapi kalau itu tidak ada, kita justru ada banyak orang cari-cari alasan membenarkan diri untuk tetap hidup dalam dosa. Nah, kalau kita sampai seperti itu, kita perlu mempertanyakan apakah betul saya sudah menerima kasih karunia. Ya. Oke, thank you Kandi. Nah Kandi, saya pernah ada di sebuah gereja ketika saya lagi berkhotbah tentang hal ini, tentang otentik dan bagaimana kita masih berjuang, tapi juga satu hal yang bersama kita dikuduskan. And it's a very big church ya, gereja besar. Nah, tapi ketika saya berkhotbah habis itu saya turun, pendetanya naik dan dia seperti mengcounter ya firman diberitakan bahwa dia mengutip Matius 5. Kita nggak boleh lagi jatuh dalam dosa. Artinya saya mengerti dari mana dia berangkat, tapi intinya kita harus sempurna sama seperti Bapa sempurna. Nah, kira-kira kalau kita memang ada dalam sebuah gereja yang memang tidak mengizinkan adanya ruang untuk berbuat kesalahan, kira-kira bagaimana kita menanggapinya? Ya, jadi menurut saya itu sebetulnya memang harapan kita semua kan untuk menjadi sempurna dan tidak ada kesalahan. Cuma kadang-kadang begitu sangat menginginkannya tadi dan waktu kita tidak mengerti beberapa bagian firman Tuhan atau mungkin sedang dalam pertumbuhan. Ya, kadang-kadang pendeta pun kita pun sedang masih terus bertumbuh dan itu yang membuat kita tadi mengajarkan orang pakai topeng, mengajarkan orang berpura-pura, menutupi, ya kan. Nah, waktu di gereja atau di pelayanan kita terus ditekankan seperti itu, maka orang akan memilih gini, kalau gitu gue nggak bisa apa adanya ya. Kalau begitu gue harus kelihatan sempurna dan semua orang akan di depan. Kalau saya jadi pemimpinnya, mereka akan shalom Kak Andi, shalom. Oh, mereka akan luar biasa, Matius 7 ayat 8. Dan mereka akan menghafal ayat di depan saya semua luar biasa gitu kan. Melakukan banyak hal yang saya mungkin sebagai pemimpin merasa, wah hebat nih orang-orang yang gue pimpin. Tapi hari ini saya harap kita tahu bahwa itu semua bohong. Semua orang pasti sedang bergumul dengan dosanya terus. Semua orang pasti terus bergumul dengan kelemahannya. Pasti. Ya, jadi kalau ada orang yang tadi bilang, kita harus sempurna, saya tidak, wow, dan dia membesar-besarkan dirinya, saya rasa mungkin dia punya masalah di hatinya.